Mungkin dari lulus kuliah di mana itu tiba-tiba kok bisa masuk entertainment? itu jadi artis atau figuran doang? Figuran. Nah dari situ ketemu gongnya itu mulai dapat kayak privilege gitu kan, kemudahan menjual kan gitu ya. Nggak perlu bawa bebo, datang artis, tanda tangan, jualan gitu. Rata-rata saya jatuh itu karena kurang informasi tentang yang namanya ilmu manajemen. Kalau bahasa sekarang mungkin kecerdasan finansial ya, itu aku minim banget, bahkan mungkin nggak tahu sama sekali. Jadi waktu itu guru-guru memang nggak paham ya? Nggak paham, waktu itu nggak paham. Jadi nilai tambah itu Iya. dengan berbagi ilmu dapat orderan laptop. Betul. Poinnya bener nggak itu? Laptop, modem, dan printer. Waduh, satu paket. Oke, kembali lagi di Kobas Podcast. Kali ini kedatangan tamu yang sangat inspirasi menurut saya. Siapa lagi kalau bukan Mas Woko, panggilannya Woko. Terima kasih udah mampir di Kobas Podcast untuk membahas, menginspirasi teman-teman yang menonton nih. Insya Allah. Jadi saya ingin tahu nih kan dari bisnis hiburan, dengar-dengar dari figuran ke pengusaha. Tapi itu saya tahan dulu nih ya, supaya teman-teman tahu dulu sekolahnya, profilnya tuh Woko tuh nama aslinya siapa, lahir di mana, sekolahnya seperti apa. Baru kita masuk ke poin-poinnya itu. Oh, gono ya. Boleh gak? Boleh. Ayo. Ya. Jadi Woko Hadi Pristiawan tuh nama saya aslinya. Nama aslinya Woko Hadi Pristiawan. Kalau titelnya masa disebutin sih? Ini nggak usah titel, lahir di mana, lahirnya saya umurnya, single. Siapa tahu kalau masih single kan yang nonton bisa DM ya kan? Hah? Ini topiknya beda ya? Tempur. Oh ini kalau di Sunda namanya Bendo, Oh. karena saya tinggalnya di Sunda. Tapi orang taunya ini Belangkon, ya kan? Ya, saya kalau background pendidikan jelas di IT ya, jelas di IT. Saya besar di pendidikan. Saya memang concern sekali dari dunia pendidikan itu dari 2007 itu benar-benar saya ngerasa bahwa pendidikan itu harus berubah lebih baik. Itu kenapa dulu sempat saya di 2017 sempat keliling mostly 4 sampai 5 tahun keliling seluruh Indonesia. Jadi saya sudah jajain tuh seluruh Indonesia tuh. Dari Sabang sampai Dari Merauke. Sabang sampai Merauke. Jadi dari ujung ke ujung lah yang jelas. Itu kurang lebih sekitar di 300-an kabupaten kota lah. Waktu itu saya bareng sama Intel Indonesia. Mungkin Kobas sudah tahu ya waktu itu ya. Jadi saya keliling-keliling di sana itu bikin revitalisasi pendidikan abad 21. Dan masih orang belum ngomongin digital, kita udah ngomongin digitalisasi di pendidikan. Padahal tahun itu masih belum ada digital, ya. Belum banyak ya, belum rame ya, belum rame. Nah disitulah mulai kesohor Woko Hadi Pristiawan. Saya cut dulu tuh, kan kesohornya waktu pendidikan. Tapi aku lihat di sini mulainya justru terjunnya ke dunia entertainment. Mungkin dari lulus kuliah di mana itu tiba-tiba kok bisa masuk entertainment? itu jadi artis atau figuran doang? Figuran. Jadi figuran. Jadi 97 sih kok. 97 berarti itu lulus kuliah. 97 itu aku masih sekolah, Jadi waktu itu ada apa? Inilah ya, ada ajang kayak model gitu, ada ajang model di majalah, terus temen-temen tuh pada ngedaftarin lah ceritanya. Kita foto, dulu kan fotonya masih pakai klise gitu Iya. pakai negatif Terus gitu ya. negatif di Fuji Film kita cetak. Gitu. Iya. Nah kurang lebih gitu, nah kok tiba-tiba dipanggil dan lolos, itu aja sih. Jadi beruntung aja, memang sebenarnya kalau dipikir-pikir dari 97 sampai sekarang, sampai saya duduk di sini tuh saya rasa kayaknya beruntung hoki doang. Jadi waktu itu apa sih nilai tambah jadi lolos model itu terhadap keadaan sekarang? Ada nilai tambahnya nggak sih? Oh jadi terkenal, gue nggak perlu lagi influencer. Waktu itu kan mungkin Instagram belum ada itu. Belum ada. Jadi waktu itu terkenal berapa lama? Terus membawa efek apa untuk Mas Woko waktu lolos jadi model itu, menang itu? Wah itu sih jemping ngobrolannya dari 97 langsung ke 2000-an. Jadi pada saat tahun 2000, let's say 2007 apa 2008 gitu ya,
itu film aku tayang. Main film juga? Main film layar. Berarti lolos terus main film? Lolos main sinetron kalau Sinetron? dulu. Oh, Lolos sinetron. main sinetron ya kan. Habis main sinetron ada iklan juga dulu sempet, ada iklan, terus video klip juga dulu sempet. Oh, itu selama 3 tahun itu ya berkecimpung di situ, udah lupa dulu pendidikannya kan? Lupa dulu. Jadi dulu tuh kalau kan sekolah ya. Jadi sekolah. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu Jumat tuh langsung naik kereta saya. Jumat naik kereta ke Jakarta syuting. Minggu kadang hari Seninnya gitu. Jadi Selasanya sekolah. Jadi Senin tuh udah dipastikan Senin dan Sabtu itu pasti nggak sekolah. Dulu. Makanya rapotnya itu merah semua hampir. Tapi itu waktu jadi model kan kebetulan. Apa memang tujuannya ingin jadi artis terkenal? Enggak ada. Jadi bukan mimpi itu. Enggak mimpi. Jadi bener-bener nggak ada tujuan. Justru yang punya tujuan temanku kan. Temanku, ayo kita foto yuk. Ya udah foto teman-teman oke lah ya gitu. Habis foto kok tiba-tiba dipanggil. Nah temanku yang cerita, ini apa-apaan gitu kan. Gue tuh nggak tahu model harus kayak gimana segala macem gitu kan. Terus tiba-tiba dipanggil, terus ada kontes dan lain-lain gitu ya. Akhirnya lolos lah di situ ya. Setelah lolos, habis itu main sinetron beberapa kali, terus kemudian dapat iklan. Dulu ada iklan kopi lah dulu ya. Iklan kopi mix, terus kemudian orang tua nggak setuju lah ceritanya. Apaan sih lu di sinetron jadi preman, jadi orang jahat gitu kan? Terus mau ngapain lu kan gitu ya orang tua zaman dulu. Tapi waktu itu kan dapat duit, kasih orang tua apa belanja sendiri itu? Dapat. Dulu tuh honor pertama 250.000. 250.000 episode. Nah akhirnya, dari situ orang tua tuh kayak nggak setuju aja. Lu tetap pendidikan nomor satu. Jadi puncaknya tuh layar lebar di 2000-an. 2007, 2009. 2005 sih udah ada main layar lebar juga. Berarti kan dari 97 ke 2005 lama juga ya lama. Di dunia entertain dong. Itu stop dari 97, nggak lama itu stop karena orang tua nggak setuju kan. Orang tua nggak setuju, jadi ada beberapa peranku di situ dimatikan. Entah aku mati kecelakaan atau emang dimatiin sama ya pokoknya ceritanya saya dimatikan di situ. Kemudian setelah itu baru mulai sibuk sekolah lagi. Oh, sekolah lagi. Nah, sibuk sekolah lagi. Alhamdulillah prestasi waktu itu. Setelah itu baru main layar. Itu 2005. 2004 awalnya. Iya. 2004 aku syuting di satu PH. Itu jadi ya peran-peran kecil lah, peran-peran mendukung kayak gitu. Terus kemudian dapat iklan. Nah dari iklan itu dapat layar lebar. Dari layar lebar itulah mulai ya namanya dikenal. Mungkin kalau kenapa aku sering dipanggil Boy? Emang dari 97 nama aku Woko Hadi Pristiawan itu hilang. Jadi karena sering main layar lebar itu panggil Boy. Enggak, jadi waktu di model itu tuh dulu awal tuh namanya bukan Woko Hadi Pristiawan. Tapi nama bekennya Boy. Nama bekennya itu Boy Hadi Pranata. Wih, catatan si Boy dong. Catatan si Boy. Iya, makanya banyak yang kenal aku namanya Boy, dipanggil Boy gitu. Jadi aku udah tahu tuh, ketika ada yang manggil aku Boy berarti teman gua antara di entertain sampai 2000-an gitu ya. Tapi kalau ada yang ngomongin Woko, berarti teman lama atau temen yang udah tahu background sebelumnya. Gitu. Oke. Mulai dari entertain stop, terus apakah ada usaha lainnya yang dilakukan sebelum masuk ke bisnis yang Mas Woko sekarang lakuin? Sebenarnya kalau ngomongin bisnis itu aku dari SMP udah bisnis loh. Iya. Tapi kan waktu itu kan belum fokus. Iya, nggak fokus memang. Tapi fokusnya kan setelah entertain, apakah ada bisnis lainnya nggak? Ada. Jadi waktu syuting pun juga aku bisnis kecil-kecilan. Jadi jiwa bisnisnya udah mulai dari SMP udah. Dari SMP tuh aku jualan. Jadi ceritanya gini. Dari SMP tuh aku udah jualan baju-baju batik, safari gitu kan ke guru-guru. Mungkin guru-guru kan kasihan kan ya. Kepala sekolah kasihan gitu. Kasihan nih anak ini. Butuh duit kayaknya gitu kan. Ya udah gue beli barangnya kan gitu ya. Sampai akhirnya karena aku suka camping, aku jualan peralatan camping dulu. Bikin kaos olahraga gitu kayak gitu-gitulah. Nah, terus gak diterusin karena sibuk syuting. Nah, kemudian sekolah lagi SMA sampai SMA terus lanjut kuliah kan. Kemudian dari situ tuh mulai seneng bisnis lagi, jualan lagi, barangnya macam-macam, ada fashion lah, ada kita bikin handmade lah kayak gitu-gitu. Kemudian stop lagi ya gara-gara ada panggilan lagi gitu kan. Kayak gitu kok Bas, jadi emang nggak ada yang ngajarin soalnya kan. Jadi momen penting apa sih yang selalu ingat dari jatuh bangun, stop,
jalan lagi bisnis ini dari semua yang paling Mas Woko ingat yang nggak pernah akan lupa? Rata-rata saya jatuh itu karena kurang informasi tentang yang namanya ilmu manajemen. Kalau bahasa sekarang mungkin kecerdasan finansial ya. Itu aku minim banget, bahkan mungkin nggak tahu sama sekali. Yang gue tahu ya gue jualan 1.000, aku modal 1.000 jual 2.000 cuan gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomongin manajemen kan nggak begitu ya. Sekarang gitu, sekarang udah tahu. Nah dulu dari entertain menuju ke jualan itu tuh apalagi di dunia komputer ya. Di dunia komputer itu dari 2005 atau 2006. Itu udah jualan komputer? Udah. 2005 2006 tuh aku udah jualan komputer. Cuman part-partnya kayak hard disk, memori, kayak gitu-gitu. Masih belum ada SSD lah ya. Jadi di situ tuh mulai jualan aksesoris, terus kemudian part-partnya komputer, bikin rakitan dan lain-lain. Nah, kemudian masuklah tuh 2009 2010 itu mulai jualan laptop. Dulu laptop masih tebel-tebel. 2009 udah jualan laptop ya. Saya 2009 tuh baru mulai usaha. Aduh. Luar biasa Mas Woko ini. Terus udah mulai jualan di luar. Jual laptop 2009. Jual laptop 2009 2010 ya. Merek apa yang pertama kali dijual waktu itu? Ada Toshiba, ada Acer. Oh, masih ada Toshiba ya? Iya, masih ada Toshiba, Sony Vaio ya kan. Gitu. Itu jualnya kemana waktu itu mulainya? Masih retail dulu, masih retail. Jadi aku buka di mall komputer di Bandung ya kan. Dulu namanya Bimall, kalau sekarang Click Square. Di sana aku buka orang datang ya kita layanin dan jualan di sana. Di situ mulainya. Di situ tuh pas gongnya itu 2007 kok, Bas. Oh, gongnya malah sebelum 2009 ya? Sebelum 2009. Berarti sebelum jualan laptop. Sebelum jualan laptop gongnya. Nah, apa tuh gongnya yang bikin dengar-dengar kan, rasanya kok dapat uang enak banget itu katanya. Iya, itu gongnya itu. Coba apa? Jualan apa sih itu? Gongnya itu. Jadi hari itu hokinya 2007 tuh di minggu itu film layar lebar aku tayang sama almarhum Jupe sama Aming dulu. Terus sinetron aku tayang. Sinetron series lah kayak 6 episode gitu loh. Terus FTV tayang di minggu itu. Jadi orang-orang Bandung tuh, dealer-dealer gua Bandung tuh, "Weh bos, lu artis ya? Wah, tanda tangan dong ini." Wah, itu mulai gampang banget tuh jualan. Gua cekokin barang apapun mereka pada mau gitu. Ya udah gua nitip, gua mau gitu kan. Momen nih, cuan gitu kan. Jadi the right man in the right place in the right time. Yes, correctly. Nah, di situ akhirnya gua ngerasa bahwa gila, jualan komputer lebih enak daripada jadi artis nih gitu kan. Ya udah di situ gua genjot tuh banget tuh gua genjot. Di situ mulai kenceng gua, manfaatin nama, terus orang pada rame kan. Gua dateng udah kayak gula sama semut aja udah jualan paling gampang banget tuh waktu itu. Nah, di situ mulai berani jualan laptop. Laptop awalnya retail doang di mall kan. Retail tapi kok aduh berat nih. Untung zaman itu laptop masih kecil kok, Bas, nggak kayak sekarang. Dulu kecil banget, untungnya cuma $2 lu bayangin. Waktu itu omset berapa tuh? Kalau boleh tahu itu. Omset masih ratusan juta lah. Ratusan juta, tapi kan waktu itu berarti sebelumnya gongnya itu kan, dapat duit banyak gitu. Wih gila, itu asli, itu asli. Ratusan juta itu sebulan atau? Sebulan. Sebulan. Langsung oke lah. Oke, maksud zaman itu. Zaman itu sangat oke, karena dolar masih 8.800 loh. Nah dari situ ketemu gongnya itu mulai dapat kayak privilege gitu kan, kemudahan menjual kan gitu ya. Nggak perlu bawa bebo, datang artis, tanda tangan, jualan gitu. Asik banget. Itu aku juga pernah ngerasain sih saat kemarin sih. Oh iya? Ya, jadi apa yang diomongin Mas Woko ini saya juga ngerasain. Oh, asik ya. Tapi orang kadang-kadang kan nggak sempet tuh. Jadi kadang-kadang saya nikmatin dulu pernah jadi influencer, tapi nikmatnya setahun kemudian. Gitu. Kobas ya. Gitu. Jadi nggak manfaatin momen waktu itu ya. Karena momennya belum pas waktu itu. Oh, belum ketemu penasihat entertainment. Iya. Terus habis itu jualan terus. Jadi mulai fokus ke dunia IT. Mulai dunia IT. Jadi keartisannya mulai ditinggal. 2009 clearly ditinggal. Mulailah masuk ke IT, tadi jualan laptop retail. Ya, terus meningkat terus sampai sekarang bisa mulai produksi laptop tuh, boleh gak ceritain? Waduh, itu punya bos gua lah. Tadi saya bilang, kan udah 2009 keartisan udah selesai. Terus retail udah mulai pindah, ya toh, udah mulai jualan. Tapi kan ada momen yang mulai kamu fokus dong. Di dunia IT, fokusnya seperti apa, boleh gak jelasin sampai dengan hari ini?
Dari dunia IT itu semenjak dari 2007 ketemu Gong itu ya, terus merambah 2008, 2009 mulai rame ya kan. 2008 aku lahirin Reseller ID, dulu mungkin sempat terkenal juga di Facebook ya, Reseller ID. Terus kemudian lari lagi di laptop. Nah, laptop ini challenging tuh, Kobas. Kok sepi banget ya jualannya, kok repot banget gue jualan gitu kan. Hari itu nggak tahu tuh ketemu sama salah satu guru ya kan. Dia bilang dapat sertifikasi. Harus beli laptop printer gitu. Tapi saya nggak bisa nih ngoperasiin laptop. Gimana mau ngeprint, dibilang gitu kan. Tapi saya harus bisa nih karena sertifikasi guru harus dibeli itu waktu itu ya kan. Oh ya udah, sini gua ajarin Bu. Saya bilang gitu. Itu ibu-ibu di toko datang, dia beli laptop gua, mereknya gua boleh sebutin nggak? Boleh. Mereknya Toshiba waktu itu pertama. Nah, merek Toshiba itu gua ajarin dia bagaimana hidupin komputer, bikin Excel, cara bikin rumus di Excel ya kan, Word ya kan, terus kemudian sampai ngeprint, PPT, PowerPoint itu gue gini Bu cara bikinnya, nanti slide-nya seperti ini segala macem. Nah, akhirnya si ibu-ibu itu tuh ngajakin ke teman-teman lagi, ke teman-temannya. Jadi yang terima sertifikasi guru tuh Jawa Barat gede banget. Oh, itu guru ya? Guru. Oh. Jadi di situ akhirnya aku mulai ngajarin guru-guru. Nggak expect gue jualan laptop banyak-banyak. Itu sebulan Kobas, nggak kurang dari 2000 unit. Waduh. Itu panen, tapi sayangnya kan waktu itu bego ya. Iya. Waktu itu Manajemen bego. belum paham itu. Belum tahu bisnisnya seperti apa kan gitu ya. Itu masih bego. Kebayang kan waktu itu masih untung paling berapa sih, 50.000, 100.000 ya kan. Kayak jualan handphone lah. Iya, untungnya itu nggak gede. Padahal effort kan, gue mesti ngajarin apa segala macem ya, pakai TeamViewer lah, pakai Yahoo Messenger lah gitu ya, terus beberapa pakai Skype gitu kan, biar ada videonya kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu guru-guru memang nggak paham ya? Nggak paham, waktu itu nggak paham. Jadi nilai tambah itu Iya. dengan berbagi ilmu dapat orderan laptop. Betul. Pokoknya bener nggak itu? Laptop, modem, dan printer. Waduh, satu paket. Satu paket. Itu mulai awal-awalnya kan? Iya, 2010 mulai tuh gue jadiin bisnis, jadi cuannya rada tebel. Karena edukasinya ada nilai plusnya, jadi harganya lebih tinggi, Iya. lebih mahal. Iya. Nah, problemnya pada saat itu aku masih belum punya PT, belum punya CV kan. Oh, masih perorangan lah. Perorangan. Dan waktu itu kan memang mungkin karena tidak ada badan hukumnya, jadi ya jual aja biasa-biasa perorangan. Iya, gitu. Akhirnya adalah itu salah satu kenalan, dia punya CV, ya udah pakai CV gua aja gitu. Oh ya udah boleh kan, solusi kan. Solusi pakai dia sekali, 2 kali, 3 kali, oke tuh pembayarannya juga masuknya kan rekening dia Iya. soalnya. Pembayarannya masih mantep, oke segala macem. Pas yang ketiga, ke berapa kali saya lupa, itu nggak ada orangnya ngilang. Kelar gua di situ Kobas. Utang di laptop satu brand itu aja gua udah sampai 600.000 US. Waduh. Terus kenalah problem gara-gara 8.800 per dolar tiba-tiba naik jadi 12.800. Waduh. Itu Tadi langsung berarti gini. sempat dari Gong sempat ngerasain itu juga ya? Sangat ngerasain. Nah, dari situ kan begitu Gong kan kita pegang duit gede kan. Makanya aku buka beberapa unit bisnis yang lain. Gitu. Makanya dari Seller ID, ada dulu masih mungkin pernah denger nggak Pasar Rakyat. Zaman itu aku masih jualannya masih ATK. Itu masih ada Pasar Rakyat. Dulu ada, kalau dulu kan sekarang Tokopedia ya. Iya, iya. Dulu aku punya Dombapedia. Oh. Jadi jualan kambingnya kayak gitu-gitu kok, Bas. Tapi emang di dunia digital waktu itu masih belum rame. Tapi ya sudahlah ya. Karena saya sukanya begitu, jadi saya jalanin. Nikmatinya lah. Nikmatin, begitu gua collapse down gara-gara yang 600.000 US itu, langsung kelenger semuanya. Itu gimana tuh? Waktu itu. Wah, itu istriku tiap hari nangis tuh 3 tahun berturut-turut Jadi itu. titik terendah itu? Enggak sih. Enggak juga, masih ada lagi? Masih ada lagi. Nanti yang titik rendah kita simpan dulu. Oh iya, itu kayaknya episode berikutnya ya. Nah, di situ akhirnya along the way, karena belajar dari kegagalan-kegagalan, akhirnya belajarlah sama teman-teman. Akhirnya Waktu keluar dari utang itu gimana itu? 600 itu kan nyangkut terus dolar naik. Cara ngatasinya waktu itu saat itu gimana itu? saat itu KTA dan kartu kredit yang bisa bantuin pada saat itu. Itu ketololan sih. Jangan Kan bunganya gede tuh, KTA Iya. sama kartu kredit. banget kok, Bas. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Itu bener-bener ketololan gua. Jadi gue pikir waktu itu ngebantu. Karena dengan kartu kredit gua sama KTA gua yang gampang banget gua dapet gitu ya. Apalagi perputaran gua kan gede. Sehingga gua dapat limit itu gede banget kok, Bas. Nggak berasa gua.
Jadi untuk lunasin itu dulu. Lunas. Tapi setelah itu kan ada beban lagi tuh, ada resiko apa? Ada itu kan gue nggak mungkin bayar langsung kan, pasti gue nyicil dan nyicil gue kan semampu gue. Itu nggak habis-habis kok, Bas. Itu nggak habis-habis, gue nyicil sampai 2014, kebayang nggak? Tapi itu satu-satunya strategi berarti kamu punya integritas untuk nyelesain utang kamu itu. Meskipun di sini bebannya juga ada bunganya ngelipet juga kan? Iya. Emang iya sih. Makanya secara nama gue nggak ada masalah. Karena vendor-vendor juga masih percaya sama gue sampai sekarang. Cuman yang bermasalah kan internal gue. Iya, mau nggak mau harus cicil terus itu sampai berapa puluh tahun itu. Wih, itu kalau ngomongin berasanya sampai 2014 kok, Bos. Kebayangan itu 5 tahun loh. Dan karena bunganya besar sekali itu. Wah, sangat gede sekali. Karena saya juga pernah ngalamin hal itu juga. Oh iya? Iya, pakai KTA. Terus kalau saya nggak pakai kartu kredit tapi pakai KTA. Iya, mau nggak mau. Untuk bayar utang-utang kan. Setelah itu baru bayar bunganya, waduh, ngos-ngosan itu. Tapi akhirnya juga selesai. Ya udah selesai, alhamdulillah udah selesai. Nah begitu udah selesai itu kan mulai santai kan, terus shortcutnya karena gue ngajar guru-guru, akhirnya dipanggil sama kepala dinas provinsi Jawa Barat. Dipanggil, kamu bisa gini, oh bisa Pak, ini kayak gini loh Pak solusinya, dikumpulin dah tuh. Waktu itu ngumpulin ada 5.000 orang lah, di UPI gue inget banget. Itu gue ngomongin, gue ngajarin guru-guru dari SD sampai SMP kalau nggak salah. Itu wah gila sih gue pas itu sih pertama kali gue present di depan orang banyak di UPI lagi, sebelah gue profesor gitu ya, gue orang tolol sendiri kan gitu ya. Wah itu sih bener-bener pengalaman paling luar biasa, itu pertama kali presentasi di depan orang dan kita ngomongin tentang teknologi, kita ngomongin tentang bagaimana ngajarin guru-guru melek dengan teknologi gitu ya. Kalau saya waktu itu saya bilang keren banget dan aku bikin program waktu itu, programnya Sadar Teknologi. Nah itu akhirnya dibikinlah itu roadshow, ceritanya nggak sengaja tuh dibikin roadshow di Jawa Barat sampai akhirnya mungkin terendus ke pusat gitu ya, dipanggil di kementerian, dilalanya alhamdulillah ketemu direktur PSMK waktu itu. Nah waktu itu direktur PSMK-nya ternyata tetangga gua kok Bang, di Malang. Iya makin deket dong, akhirnya bikinlah itu revitalisasi pendidikan abad 21 bareng Intel seluruh Indonesia. Itu yang membuat naik levelnya itu langsung boom begini. Nah sekarang saya tanya, bagaimana bisa naik level seperti itu untuk teman-teman yang nonton ini? Apakah kalau aku lihat aku belajar dari podcast ini, kan ilmu, nggak semua orang bisa mengajarkan. Tapi kan ilmu itu dapatnya dari mana? Apakah belajar tiap hari? Itu gimana? Menurut saya yang perlu teman-teman nonton nih. Sebenarnya simpel ya. Handphone diajarin nggak? Enggak kan? Enggak. Ya kan? Begitu buka laptop pun sama. Ketika kita buka laptop, apa yang ada di laptop itu kita bisa belajar sendiri, nggak harus belajar sama orang lain. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu gue mesti baca buku kok. Baca buku? Berarti tetap harus baca buku dong? Baca buku. Otodidak berarti? Ikut kursus nggak? Enggak pernah. Kalau aku sempat ikut kursus Excel waktu itu. Oh aku nggak pernah. Nggak pernah, jadi benar-benar dibuka laptop pelajarin sendiri. Bikin rumusan-rumusan apa segala macam itu benar-benar belajar dari buku. Ditiru itu teman-teman, jadi nggak ada satu orang bisa langsung ini tiba-tiba bisa, nggak bisa dong? Nggak ada lah, nggak ada. Siapa tahu dari alam semesta, langsung pinter gitu, langsung banyak duit. Itu bisa, itu next kelas ya, itu next kelas. Jadi akhirnya dari gue baca buku, dapat ilmu ini segala macam, terus gue bikin juga bisa, gue share dengan mudahnya. Ya itu kan tidak sengajaan kan, hoki makanya gue bilang. Gue ajarin satu guru, terus tiba-tiba sampai ribuan guru gue ajarin gitu. Sampai di kementerian, akhirnya terus dikasih lah wadah keliling Indonesia dibayarin. Jadi waktu itu waktu keliling itu ngapain? Mengajarin guru-guru gitu? Sebenarnya lebih ke menyadarkan bahwa teknologi itu semudah itu gitu. Jadi waktu itu mungkin banyak guru-guru yang belum melek teknologi kan? Belum. Tujuannya supaya mereka itu, ini loh ada teknologi lu pakai. Iya gitu. Lu udah pakai laptop tiap hari, lu pakai handphone tiap hari, diajarin enggak? Nah, tapi itu jualan juga waktu itu? Ada badan hukum yang dimiliki nggak waktu itu? Oh udah, jadi aku 2014 belajar dari kesalahan kan. 2014 lahirlah CV Vortex Solution. Vortex Solution. Ya, akhirnya 2016 gue dapet the best, makanya gue dapet penganugerahan, gue dapet juara 1 dan gue dapetnya di Afrika Selatan. Waduh. Di Cape Town waktu itu.
Nah di situ terus kemudian tahun berikutnya seluruh dunia gue dapet, akhirnya gue ke US waktu itu 2017. Nah disitulah mulai tuh jenjang gue gila tuh Kobas. Cepat itu ya. Cepet banget. Ya itulah, duit cepet, raih pun cepet. Tapi kan harusnya udah belajar manajemen waktu itu kan. Udah, itu tuh udah. Tapi gue belajar manajemennya masih dasar, masih basic, ya kan. Gue masih belum paham tentang ilmu kecerdasannya. Jadi sebenarnya belajar manajemennya oke, belajar manajemen keuangan oke. Tapi sebenarnya yang paling tepat menurutku ya, sepengalamanku itu paling tepat kalau kita bisa belajar tentang kecerdasan finansial. Karena ternyata berbeda. Ya aku tanya lagi nih, mumpung relate. Perlu nggak coaching itu? Kan ini relate juga. Orang Coaching banyak kan jual coaching, keberhasilan finansial ini autopilot, perlu nggak sih? Kalau dari Mas Woko, pendapat Mas Woko? Itu kalau ngomongin perlu. Kalau ngomongin perlu ya, perlu. Perlu kita harus punya kecerdasan finansial. Kenapa kita harus punya ilmu itu? Biar kita tahu. Kalau yang namanya keuangan itu kalau kita nggak pinter-pinter ngatur, habis kok Bas. Begitu habis belum tentu kita punya semangat, daya upaya yang kuat seperti yang kemarin untuk mendapatkan uang kembali. Jadi kita perlu coaching untuk minimal kan belajar. Iya. Hitung aja kita ikut seminar, ikut training, itu Iya. perlu. Perlu, Kan perlu. banyak yang ngomong, nggak perlu tuh. Wah, Ya kan? itu yang ngomong kayaknya harus perlu belajar. Coaching perlu, ikut seminar perlu, tapi yang lebih perlu itu bukan coaching dan ikut seminarnya. Mau dulu kok, Mas. Kalau kitanya mau, insya Allah sih ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Tapi kalau kita ikut seminar, hanya sekedar ikut-ikutan doang, ya kan? Itu cuma ngabisin duit, ngabisin ongkos. Ngapain? Jadi dari CV itu perjalanan sampai sekarang seperti apa? Sampai apakah dengan adanya sekarang TKDN itu gimana? Bisa dijelasin nggak? Wih, lompatan obrolannya Iya, langsung ke situ harus ya. dong. Oke, jadi Tadi kan udah keliling dulu nih, selesaikan dulu yang keliling tadi itu. kalau yang keliling itu mostly 5 tahunan, 4 tahun lebih ya kan saya keliling Indonesia. Terus kemudian akhirnya deket dengan beberapa kementerian, di situ kita bikin program. Mungkin Kobas juga ingat dulu 2016 apa 2017 gitu ya. Mulai perubahan Juknis ya kan. Dulu Juknisnya masih nggak ada Celeron, nggak ada Core i3, terus tiba-tiba ada Core i3, terus tiba-tiba ada Mini PC, ya kan? Nah itu kan nggak mungkin nggak ada orang yang ke arah situ kan. Nah disitulah Kobas ternyata pemerintahan pun juga harus ada anak-anak muda yang pada saat itu saya ya kan, yang memberikan informasi kepada mereka, karena mereka pun juga nggak paham sebenarnya teknologi itu kayak gimana kan gitu ya. Akhirnya sekarang mulailah bermunculan banyak banget anak-anak muda yang kerja di kementerian dan itu ngomongin intelektual, ngomongin pengalaman, ngomongin teknologi pokoknya luar biasa lah zaman sekarang ini. Nah, kembali lagi di situ kita balik lagi ke yang ini Kobas. Kenapa sih kok dunia pendidikan harus berteknologi? Ya kan, kenapa saya mengumandangkan itu sampai 4 tahun? Iya, keliling terus itu. Ya kan? Ya karena itu Kobas, ternyata di pendidikan Indonesia itu perlu banget dengan kita tuh nggak bisa. Kita tuh harus bersama-sama dengan teknologi. Kita nggak bisa nampik, kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa di hold atau dibendung gitu ya, teknologi nggak bisa. Harus diikutin. Kita aja ngikutin teknologi kok, kenapa sekolahan tidak kan gitu. Banyak sekolahan-sekolahan di Indonesia ini nih yang bener-bener punya barangnya tapi nggak dipakai. Banyak banget gitu. Wah ini kalau ngomongin kontroversial banyak banget. Nah ini yang termasuk kontroversialnya gini. Apakah pendidikan Indonesia ini sekarang udah bagus dengan menteri-menterinya? Ayo. Tapi ini subjektif sekali kan. Ya kan kita bisa melihat lah ya. Tadi kan Mas Woko bilang banyak udah dikelilingin 4 tahun. Tapi kok banyak sekali barang-barang udah dikirim tapi nggak kepake. Itu nggak kepake karena memang apa atau memang nggak ngerti. Dari pandangan Mas Woko seperti apa itu di Indonesia itu? Dari sepengalaman saya berjalan ke sana ya, mau NTT, mau Papua, mau Sulawesi gitu ya. Sepanjang jalan di sana mereka itu bisa memanfaatkan hanya untuk administrasi aja. Jadi artinya cuma bisa dipakai bikin Excel, bikin Word, ngeprint, that's it. Berarti mereka tidak dilatih ataupun di training untuk menggunakan lebih? Nggak ada kayaknya. Kan kalau gitu kan sayang, kalau kita pakai i7 kan sayang. Nah itu makanya jangankan ngomongin tentang i7 yang dia tahu adalah i7 bagus, i7 baik, i7 tinggi speknya, pasti kepake sama gua. Tapi yang dipakai cuma Word, Excel, PowerPoint, that's it. Terus kira-kira pandangan Mas Woko apa yang harus
masukan untuk pemerintah supaya teman-teman yang bisa memakai itu bisa benar-benar useful banget gitu. Nah, programmu yang dulu jalanin lagi. Programnya jalanin lagi. Kan sebenarnya banyak banget ya anak-anak muda, nggak harus saya ya. Kalau saya sih seneng banget gitu ya. Jadi datangin orang-orang yang expert dengan teknologi, yang sudah sadar dengan teknologi, tidak cuma melek doang. Karena kalau udah melek belum tentu sadar kan. Kita bangun tidur melek belum tentu sadar kan gitu ya. Sadar dengan teknologi, jadi bisa menggunakan. Artinya datangkan mereka ke tempatnya. Jadi kalau kita ngomongin sekolah, ya ngomongin dari sekolah dasar aja. Mereka harus paham loh. Laptop itu, tablet itu, handphone itu, seberapa penggunaannya itu, manfaatnya seberapa besar. Itu harus benar-benar manfaatnya yang digaris bawain. Bukan, wah anak-anak SD nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa handphone. Nanti dia ngeliat ini. Nah itu, sebenarnya teknologi zaman sekarang tuh udah sampai di mana kita bisa nggak perlu lagi pakai internet, kita perlu cukup pakai intranet. Internet itu berbasis server lokal. Artinya nggak perlu lagi akses internet. Intranet lokal itu bisa dimanfaatkan. Di sekolah bisa dipakai buat itu sebenarnya. Cuman sayangnya sekolah nggak paham tentang itu. Nah itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita ngomong roadshow untuk supaya teman-teman ini benar-benar bisa melek. Bener, sadar, nggak cuma melek gitu. Sadar dengan teknologi. Jadi banyak orang ngomong mungkin sekarang anak-anak sekarang udah paham banget dengan bagaimana menggunakan gadgetnya kan gitu. Tapi begitu mereka di dunia pendidikan, di sekolahnya, nggak ada tuh pelajaran tentang bagaimana memanfaatkan gadget. Oke, kalian tanya lagi. Dari keliling, terus sekarang bisnis, ya, dapat duitnya dari mana itu? Jualan komputer kek? Kalau keliling apa dibayar sebagai tenaga ahli? Iya, ya keliling dibayar. Terus jualan komputer pasti, ya kan? Intian gini, ketika kita menginfluence orang, ya kan, atau apalagi itu orang-orangnya ada kepala sekolah, ya kan, operator, bendahara dan lain-lain gitu ya. Nah itu kita ngomongin ke guru-guru ini segala macam. Oh iya, saya perlu kayaknya. Nggak usah nanya belinya di mana, di sini belinya, kan gitu. Tapi itu nggak terjadi monopoli itu? Oh enggak kok Bas, karena aku belajar, bukan belajar, aku berkarya nggak sendirian. Jadi aku bawa beberapa partner lokal juga di sana. Jadi ketika silakanlah kamu beli di mana. Iya, silakanlah kamu belanja di mana. Makanya dulu sempet kan mungkin kalau diomongin ya, jualan laptop atau jualan mini PC, apalagi kalau dulu kan aku mini PC banget ya. Mini PC itu di mana? Nggak akan kerepotan lu beli di mana. Pasti butuh saja saya untuk belinya di mana kan gitu. Ya udah, akhirnya sebelum itu terjadi, ya gue bikin konsolidasi teman-teman lah di situ. Yang terpercaya lah, jangan suka nipu lah ya. Prinsipal di situ kamu udah punya MD nggak? Kamu punya partner nggak di situ? Oh ada ini. Sebelum kegiatan aku ngobrol sama mereka, kamu bisa support nggak? Ini gini. Aku langsung tunjuk. Jadi kalau mau belanja, di sini ada tokonya namanya silakan, ini. Pilih yang harga terbaik. Nah, yang gitu. benar-benar memberikan terbaik. Jangan yang ngakalin spek. Iya itu, kan? aduh benci banget. Masa kita boleh ngomongin gituan ya? Terus, dari situ kok Bas ya, dari situ kan akhirnya gue jadi bisa jualan produknya jauh lebih masif kan. Makanya dulu banyak ditempelin beberapa prinsipal kan. Ya udah boy, gue nitipin, ya aku cuma promosi aja. Makanya tergantung nanti usernya mau pilih yang mana kan. Iya gitu. Sesuai dengan kebutuhan dia. Betul. Kan? Apa dia lebih suka yang mana kan. Setuju. Oke, sekarang kegiatannya apa Mas Pokok sekarang? Kalau sekarang ini masih di dunia pendidikan. Sekarang aku punya platform itu ada tidak 100% di pendidikan. Jadi aku di pendidikan tuh ada e-belajar ya kan. Ada e-belajar.id, di situ ada tentang LMS, perpustakaan digital, terus e-kantin ya kan. Itu semuanya ada di situ. Pokoknya full stakeholder di sekolah di dunia pendidikan dari dasar sampai menengah itu ada di situ. Bahkan aku sekarang udah nge-launchingin e-kampus atau bahasa kerennya smart kampus. Itu aku udah dipakai di kampus. Ada satu universitas yang udah pakai aplikasi aku. Jadi sekarang fokusnya jualan aplikasi dong? Aplikasi dan hardware software sih. Hardware dan software juga ya? Hardware software, masih. Karena at the end of the day kalau kita cuma aplikasi doang akan kerepotan. Terus kelebihannya apa ya software yang dikembangkan oleh Mas Pokok dibandingkan software-software yang udah existing atau yang udah ada? Kalau software aku lahir itu karena mereka. Artinya saya bikin aplikasi e-belajar itu karena kepala sekolah dan guru-guru itu yang sering kumpul bareng sama saya, diskusi, ngobrol kebutuhan sekolah itu seperti ini loh. Aplikasi yang dibutuhin ya seperti ini harusnya gitu. Itu bener-bener sama mereka itu lama sekali aku bikin gitu ya. Makanya
itu saya yakin ini bisa dipakai di sekolahan. Di kampus pun juga sama, karena aku juga ngedosen juga kadang-kadang kan. Jadi dosen-dosen, teman-teman di kampus-kampus yang aku sering roadshow diundang sama mereka, ngomongin tentang digitalisasi, ngomongin tentang teknologi, ngomongin tentang UMKM, bisnis digital gitu. Nah, itu di sana akhirnya jadi oh ternyata kampus itu yang dibutuhin kayak gini modelnya. Aku bikin lah kayak gitu. Dan aku bikin bareng-bareng sama dosen. Boleh nggak satu dua kayak seperti apa sih softwarenya nih? Contoh lah 1 2 3 bocoran halusnya. Bocoran Misalnya ini dipakai untuk ini. Contoh kayak kita ngomong HRIS. Oh ini untuk absen. Kalau ini boleh nggak 1 2 3 kisi-kisi. Kira-kira seperti apa itu softwarenya? Kalau yang sekolahan itu buat absensi anak, absensi guru, ada di situ. Terus untuk mengajar ada LMS-nya di situ. Jadi kalau anaknya nggak sekolah karena sakit, karena izin dia lomba atau apa, itu mereka juga masih bisa ikutin pembelajaran di kelas via online. Makanya smartphone dipakai, gadget dipakai dari situ. Terus kemudian uang jajan juga dikontrol. Anak sekolah kalau nggak dikontrol kan ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang gede banget uang ininya ya, uang sakunya ya. Jadi uang sakunya ada di situ. Jadi kalau dia belanja di kantin sekolah, ya dia tinggal. Karena nyambung ke kantin ya? Iya. Biasa gitu. ini. Gitu. Jadi ada BK-nya juga. Jadi anak-anak itu akan ketahuan si guru-guru. Oh anak ini tuh ternyata sukanya bisa menerima pendidikan itu lebih mudahnya di medianya yang bergambar. Oh ini media tulisan. Oh dia media learningnya bisa by audio. Jadi kalau dia mendengarkan itu jauh lebih gampang masuknya. Itu ada asesmennya, ada di situ juga. Jadi benar-benar ada BK, ada TU, ada bendahara, ada. Jadi nyambung semua ya. Jadi nggak perlu lagi kalau sekarang kan kalau beberapa di sekolah itu kan nggak masuk, bingung pinjam temennya. Ini nggak perlu langsung lihat aja di online. Ada di situ. Perpustakaan digital ada di situ, ya kan. Absensi ada di situ, guru ngajar ada di situ. Jadi nggak ada yang neko-neko lah ya di situ. Orang tua juga tahu anak gua masuk di kelas apa enggak gitu ya. Itu makanya kita sebutkan smart smart school. Nah, kalau smart class nah yang sekarang yang kita lagi kerjakan smart class pakai interactive LED panel, terus pakai audio video sehingga di kelas itu benar-benar interaksinya lebih enak lagi karena anak-anak zaman sekarang kan visualnya harus bener-bener keren kan untuk dia lebih mudah menerima pembelajarannya. Aku tanya lagi nih yang terakhir, setuju nggak dengan Pak Prabowo membagi kementerian itu menjadi 3, Kementerian Dasar, Kementerian Menengah, dan Kementerian Lanjutan? Karena kalau dari saya lihat tadi obrolannya tadi, kelihatannya setuju. Aku sangat setuju malahan. Karena tidak menggabungkan itu. Karena masing-masing kan punya, menurut saya juga setuju. Karena masing-masing kan kayak anak SD, nggak bisa digabungin sama anak SMP. Iya benar, itu makanya ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ya kan? Ada Menteri Menengah dan Lanjutan. Jadi ada yang dasar, menengah, dan lanjutan. Ya. Setuju itu? Setuju. Nah, kenapa setujunya itu? Ini sih terobosan keren ya menurut saya, terobosan keren ya. In the end segala sesuatu tuh perlu fokus kan. Kebayang nggak? Menterinya satu, fokusnya ke semua. Pusing sih. Kebudayaannya, ya kan? Itu nggak cuma ngomongin historical loh, ngomongin kebudayaan ya kan. Ada seni dan budaya, itu macam-macam. Ada musik lah, ada batik lah dan lain-lain, ya kan? Adat istiadat daerah lah gitu. Kalau nggak ada yang melestarikan, repot kan? Menterinya cuma satu pak. Nah, kalau sekarang kan kebudayaan sendiri, ya kan? Iya kan? Ya. Kebudayaan sendiri. Akhirnya apa? Jadi fokusnya dia di situ, Pak. Ngejaga banget tuh heritage-nya dijaga tuh, adat sejarah dijaga, kebudayaan dijaga. Nggak akan ada lagi batik punya Malaysia. Ya kan? Ya. Nggak ada lagi pengakuan-pengakuan luar negeri yang punya kita. Gitu. Itu benar-benar dijaga pasti sama mereka. Dan kemudian pendidikan dasar ini benar-benar loh. Ini cikal bakal generasi muda. Kalau nggak dibimbing dengan benar, tepat, sasaran kepada anaknya, kayak gimana ntar masa depan? Jatuhnya tawuran terus nanti. Nah itu, kayak zaman dulu tawuran pasti ada kalendernya ya. Iya. Kan? Kalau mau ujian. Terus kemudian university, kalau nggak menterinya fokus di situ, kacau. Anak-anak zaman sekarang itu, wah, mulai dari mental tempe sampai mental baja ada loh. Mental stroberi ya kan, ada juga kan gitu. Artinya kalau nggak bener-bener fokus di situ berat pak. Itu kenapa kalau dipisah-pisah gue setuju. Gue setuju, keren itu.
Menurut gue keren, bisa ngejaga pendidikan lebih baik lagi. Pasti. Oke, penutup nih untuk teman-teman yang nonton. Tadi kan lihat dari profilnya, mulainya, terus gagal, terus titik terendah ya toh. Tapi yang belum dibahas lagi titik terendah kedua nih. Waduh. Iya kan? Mungkin itu penutupnya ya. Titik terendah kedua, setelah itu baru kasihlah motivasi ke teman-teman yang nonton di sini. Itu di shortcut aja kali ya. Iya. Di shortcut aja. Jadi gini Kobas, mungkin ini bisa kejadian buat teman-teman yang lain. Ketika kita pegang uang lebih banyak. Itu makanya dulu sempet orang ngerti yang namanya bahasa financial freedom. Buat gua bullshit, nggak ada financial freedom. Buat gua ya, buat gua. Kenapa bullshit? Karena ketika kita nggak siap, nggak ada financial freedom. Jadi financial freedom itu bukan karena duitnya banyak, duitnya ada terus, tapi financial freedom itu benar-benar yang kita tenang dengan income yang kita punya. Jadi pada saat itu gue income-nya gede banget, pembuangan gue kecil gitu ya, sehingga gue bisa bebas kemana-mana. Gue nggak tahu ilmu investasi, gue main investasi kemana-mana. Di situ gue kelar kok Mas. Robot trading. Trading ada gitu ya, trading ada. Jadi waktu itu tuh gue bener-bener udah ditipu mentah-mentah, terus nafsu, akhirnya bener-bener dari situ tuh, wah kecolongannya luar biasa sih gue pas. 2020 itu bener-bener gue kacau sih. Ya, zamannya robot trading itu. Berarti memang tidak ada financial freedom yang diomongin orang itu bullshit. Buat gue bullshit. Saya setuju juga, karena tidak ada sesuatu yang tidak kita kerja keras terus dapatnya gratis. Iya, nggak ada yang gratis, men. Ke toilet aja bayar, parkir aja kalau nggak bayar kita diketok mobilnya ya kan. Ke toilet sini 2.000. Nah, Kalau di Eropa itu $1. Nah, ya kalau lagi zamannya tempat-tempat yang rame itu €2. Jadi sekali kencing itu berarti bayangin 30.000. Noi. Kadang-kadang kalau di dingin, saya sempat ke Hallstatt itu €2. Iya, Karena iya. pada waktu itu puncak pariwisata. Jadi kadang-kadang dingin kan, baru masuk base, kencing lagi €2 lagi. Saya pernah rekor tuh €5. Berarti €10. Berarti 170.000 untuk kencing doang. Keren kan? Keren. Saya setuju itu, tidak ada namanya financial tanpa kerja keras. Nggak ada. Ya kan? Kalau orang menjanjikan sesuatu, ini gampang aja lu taruh duit dapat passive income, bohong lah. Bohong. Pelajarin tuh teman-teman. Mungkin penutup buat teman-teman motivasi ini mumpung nyambung. Oh iya, aku lanjutin dari omongan Kobas aja kali ya. Jadi menurut saya kerja itu ada 3 level. Pertama kerja keras, kedua kerja cerdas, ketiga kerja ikhlas. Jadi kalau kita masih kerja keras, artinya kita masih punya tenaga yang capek nih, aduh lemes ya kan. Butuh exercise biar kita bisa kerja keras lagi ya kan. Makanya banyak healing ya kan. Yang kedua itu kerja cerdas. Kerja cerdas itu artinya kita harus punya ilmu supaya kita cerdas sehingga kita bisa bekerja dengan cerdas. Yang ketiga ini level tertinggi buat saya. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu kita nggak ngomongin hasil, yang kita ngomongin adalah hari ini, kini, di sini, saat ini, proses yang saat ini saya jalankan. Jadi ikhlas di jalannya, ikhlas di prosesnya, insya Allah hasil akan melimpah buat kalian. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih Semoga banyak. waktunya.